Halo anak-anak, kita lanjut pelajaran sistem gerak pada hewan. Kita saksikan video berikut ini. Nah, bagaimana dengan hewan? Bukankah hewan juga dapat bergerak? Ya iyalah kan? Nah, pertanyaan kita adalah, apakah alat gerak semua hewan sama dengan alat gerak manusia? Pasti kalian pernah bertanya-tanya ya. Nah, ada beberapa hewan yang kalian tahu hidup di udara, darat, dan juga hidup di air. Dari situ kita bisa membedakan bahwasanya tiap hewan pasti alat geraknya yang berbeda. Nah, dari pertanyaan yang ditampilkan sudah dapat jawabannya ya. Tapi kita akan menjabarkannya berdasarkan video penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan dan kita selamat belajar. Nah, gerak pada hewan dipengaruhi bentuk tubuh, berat tubuh, bentuk kaki, dan habitatnya. Nah, berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3 seperti disebutkan tadi. Gerak hewan dalam air, bentuk tubuhnya seperti torpedo. Gerak hewan di udara, dia menggunakan sayap. Gerak hewan di darat, dia memiliki otot dan tulang yang kuat. Nah, dari situ sudah dapat jawabannya untuk menjawab pertanyaan stimulus yang pertama tadi. Dari situ kita lihat bahwa kenapa harus hewan dalam air itu bentuknya torpedo, kenapa di udara harus menggunakan sayap, dan kenapa hewan di darat itu harus menggunakan otot dan tulang yang kuat. Kenapa nggak di air pakai sayap aja? Ya, nah ini kita penjelasan tentang sistem gerak hewan dalam air. Kerapatan air itu lebih besar daripada kerapatan yang di udara. Nah, sehingga gaya angkat air lebih besar dari gaya angkat di udara. Nah, hewan yang hidup di dalam air ini pasti massa jenisnya itu lebih kecil dibanding dengan lingkungannya. Sampai situ sudah bisa ya. Nah, kita perhatikan video lumba-lumba di sebelah kiri. Nah, ikan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi saja. Jadi dia karena massa jenisnya kecil tadi, sehingga ikan bisa berenang, dia tidak perlu memiliki banyak energi. Sama seperti manusia saat berenang itu memiliki energi yang banyak kan untuk mencapai ke tengah laut. Nah, sebagian hewan yang hidup dalam air bentuk tubuhnya seperti torpedo. Tujuannya untuk memperkecil gaya gesek air sehingga hewan bisa bergerak lebih mudah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke atas, ke bawah. Makanya kalau penyelam itu kita bisa lihat kaki atau alat penyelamnya itu kakinya seperti bebek atau seperti sirip ikan kan? Itu membantu pergerakan daripada manusia begitu. Nah, sehingga alat penyelam dimodifikasi seperti bentuk ikan. Ciri-ciri hewan yang memudahkan untuk bergerak dalam air. 1. Bentuk tubuh aerodinamis. Nah, aerodinamis ini namanya juga dinamis, berarti tidak diam, mengurangi hambatan saat bergerak di dalam air. Yang kedua, memiliki ekor dan sirip yang lebar. Gunanya untuk apa? Untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Ketiga, memiliki sirip tambahan. Gunanya apa? Mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Keempat, memiliki gelembung renang. Bisa mengeluarkan gas itu gelembungnya. Dan mengatur gerakan vertikal, seperti naik turun, vertikal, horizontal gitu ya. Kelima, memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Jadi gunanya untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Nah, ternyata ikan juga memiliki otot dan tulang ya. Oke, sistem gerak yang kedua pada hewan yang di udara, mengepakkan sayap. Nah, tubuhnya memiliki gaya angkat ke atas yang besar. Untuk apa? Ia mengimbangi gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu sebenarnya kalau sudah di atas itu, dia harus bisa melawan gaya gravitasi. Kalau tidak, maka burung nanti berenangnya di tanah. Gak mungkin ya. Oke. Nah, perhatikan untuk penjelasan selanjutnya sistem gerak hewan yang ada di udara.
Nah, prinsip cara kerja burung untuk terbang diterapkan pada pesawat terbang bersayap, seperti airfoil. Nah, jadi sama seperti pesawat terbang itu kan memiliki sayap juga. Nah, itu dimodifikasi seperti burung supaya ada keseimbangan, sehingga gaya angkat ke atasnya itu lebih besar. Nah, sayapnya ini memiliki susunan kerangka ringan, tulang dada kuat, dan otot kuat. Kalau rangkanya berat kayak manusia, mana bisa terbang ya? Nah, bentuk sayap airfoil itu gimana ya? Nah, udara yang mengalir di bagian atas sayap yang lebih besar dari udara yang mengalir di bagian bawah. Jadi saat sayap dikepakkan itu, udara mengalir ke bawah, sehingga menghasilkan gaya yang berlawanan arah, sehingga burung bisa terangkat ke atas. Bisa ya memahami kalimat-kalimat yang ada di layar tersebut. Jadi waktu udara mengalir di atas sayap, jadi itu lebih besar daripada udara yang mengalir di bagian bawah, sehingga bisa terbang dengan baik. Nah, sistem gerak pada hewan di darat ini, yang ketiga, memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi inersia. Inersia itu seperti adanya suatu keadaan yang dapat menyimpan energi sehingga melakukan berbagai aktivitas itu gampang gitu. Kecepatan gerak hewan di udara berbeda, bergantung pada struktur tulang dan otot yang dimiliki. Nah, contohnya gini, gajah kan tubuhnya besar, pasti inersia yang terjadi itu besar, sehingga geraknya pasti lamban, gitu ya. Nah, yang selanjutnya kijang, tahu kijang ya, seperti rusa itu memiliki kaki yang ramping, jadi lebih banyak berlari dan lebih banyak melompat. Kalau gajah melompat bahaya ya, sehingga gaya gesek udara jauh lebih kecil daripada gesek permukaan tanah, gitu ya. Coba bayangkan kalau gajah itu lompat dan berlari, apa kata dunia ya. Nah, kalau inersia tadi kecenderungan benda untuk menolak perubahan terhadap gaya geraknya. Jadi istilahnya kayak mengatasi gaya gerak yang ada di permukaan tanah, begitulah. Atau benda-benda yang sekitarnya. Itu kalau inersia. Bisa ya sampai sini?